Pernahkah kamu mendengar tentang kesejahteraan psikologis atau psychological well-being? Lalu sebetulnya apa sih kesejahteraan psikologis itu dan dimensi apa saja yang mendukung terwujudnya kesejahteraan psikologis? Yuk kita bahas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Trifkiana Widya Iswara di BBGTK Provinsi Jawa Barat. Kesejahteraan psikologis adalah konsep yang lebih dari sekedar perasaan bahagia atau tidak adanya penyakit mental. Kesejahteraan psikologis mengacu pada fungsi psikologis yang optimal, di mana individu mampu menghadapi tantangan hidup dan mengembangkan potensi diri secara utuh. Teori yang paling dikenal dari Carol Leaf mengungkapkan ada 6 dimensi yang membentuk kesejahteraan psikologis. Dimensi yang pertama adalah penerimaan diri atau self-acceptance. Penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap diri sendiri yang digambarkan dengan kesediaan menerima keadaan diri dari masa lalu dan masa sekarang. Pribadi dengan penerimaan diri yang baik merasa puas dengan diri sendiri dan mampu menerima kekurangan dan kelebihan dirinya. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh kritik dari orang lain. Sebaliknya, pribadi dengan penerimaan diri yang buruk merasa kecewa dan tidak puas dengan dirinya dan mudah terpengaruh oleh kritik orang lain. Kedua, hubungan positif dengan orang lain atau positive relation with others. Dimensi ini menggambarkan adanya kualitas diri dalam menjalin hubungan positif dengan orang lain. Individu yang sehat secara psikologis mampu menunjukkan empati, kehangatan, dan kepedulian terhadap orang lain. Sedangkan individu dengan kesejahteraan psikologis yang kurang baik cenderung sulit untuk memiliki hubungan yang hangat dan saling percaya dengan orang lain, merasa sendirian dan sulit menjalin kedekatan secara emosional. Dimensi yang ketiga, kemandirian atau autonomi. Kemandirian adalah kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri tanpa bergantung pada persetujuan orang lain. Orang dengan otonomi yang tinggi memiliki keyakinan kuat dan mampu menolak tekanan sosial untuk berpikir atau bertindak dengan syarat tertentu. Sebaliknya, orang dengan otonomi yang rendah sangat bergantung pada orang lain atau faktor eksternal untuk membuat keputusan, mengendalikan perilaku, dan merasa valid. Dimensi yang keempat, penguasaan lingkungan atau environmental mastery. Dimensi ini adalah tentang kemampuan untuk mengelola lingkungan dan tuntutan hidup sehari-hari secara efektif. Individu dengan penguasaan lingkungan yang baik merasa mampu mengendalikan situasi, memanfaatkan peluang, dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka sendiri. Sedangkan individu dengan penguasaan lingkungan yang kurang baik tidak berdaya dan kewalahan oleh tuntutan, tantangan, dan peluang dari lingkungannya. Dimensi yang kelima, tujuan hidup atau purpose in life. Dimensi ini menggambarkan seseorang memiliki pemahaman yang jelas tentang arah dan tujuan hidupnya dan keyakinan bahwa hidupnya itu bermakna. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki tujuan hidup merasa hidupnya tidak memiliki arah, tidak penting, dan bahkan hampa. Dimensi yang terakhir adalah pertumbuhan pribadi atau personal growth. Dimensi ini adalah tentang pengakuan bahwa seseorang terus berkembang dan mewujudkan potensi dirinya. Individu dengan pertumbuhan pribadi yang baik memiliki sikap terbuka terhadap pengalaman baru serta kesediaan untuk mengembangkan diri. Ia pun siap menghadapi segala tantangan yang dihadapi sepanjang kehidupannya. Sedangkan individu dengan kesejahteraan psikologis yang kurang baik akan berhenti berkembang, merasa terjebak dan bahkan mundur dari kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Jadi, sudah sejahterakah psikologis Anda? Tulis di kolom komentar ya.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.